Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, adalah kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang sistem pendidikan di Pakistan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perkembangan di Afghanistan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sistem pemerintahan di Afghanistan. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Ya, yaitu tentang sejarah berdirinya negara Pakistan. Nah, Pakistan ini berdiri dari munculnya ide-ide tokoh Islam di India, di mana pada masa itu Muslim di India itu masih minoritas yang mengalami ketidakadilan oleh negara India. Kemudian tokoh-tokoh Islam ini memunculkan ide-ide untuk memisahkan diri dari India, sehingga berdirilah sistem pemerintahan Islam di India pada waktu itu. Dan kemudian berdirilah negara Pakistan dari pemisahan dari India tersebut. Baiklah, kita akan masuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang sistem pendidikan di negara Pakistan. Sesudah pemisahan antara India dan Pakistan, banyak madrasah-madrasah yang sudah mulai tumbuh subur, terutama pada tahun 1960-an, di mana banyak ditemukan madrasah-madrasah baik itu di perkotaan kecil maupun perkotaan besar. Saking banyaknya madrasah-madrasah yang ditemukan, sehingga orang di sana menyebutnya dengan sebuah atau sekelompok inteligensi baru, yang mana hal tersebut menjadi semacam kemajuan agama baik itu di wilayah perkotaan kecil maupun perkotaan besar. Namun di Pakistan tersebut Islam masih dipengaruhi yang namanya Islam ortodoks, dan keadaannya pun masih sama seperti pada masa tahun 1947-an. Sehingga hanya sedikit saja yang diajarkan bahasa Inggris terhadap madrasah-madrasah yang lebih maju. Namun semakin berkembangnya negara Pakistan, semakin berkembang pula sistem pendidikan di negara Pakistan tersebut, sehingga pemerintah negara Pakistan ini sampai mendirikan sebuah universitas yang dinamakan dengan Universitas Syariah di Islamabad. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yaitu tentang perkembangan Islam di Afghanistan. Awal mulanya Afghanistan ini dikenal dengan sebutan Khurasan. Namun sekarang Afghanistan dikenal dengan sebutan Afghanistan sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1933 Muhammad Zahir Shah naik sebagai raja, di mana pada masa itu Amerika Serikat dan Uni Soviet menanamkan pengaruhnya. Kemudian pada tahun 1953 Muhammad Zahir Shah ini mengangkat Muhammad Daud, yaitu merupakan kader komunis, sebagai Perdana Menteri. Kemudian umat Islam bergerak menjadi sebuah organisasi yaitu yang bernama Juanan Muslim. Nah, organisasi ini lambat laun pada tahun 1968 berubah menjadi Syariat Al-Jamiah Al-Islamiyah, di mana pada masa itu Uni Soviet marah terhadap perkembangan Islam yang semakin pesat. Kemudian
pada tahun 1972 Zahir Syah ini digantikan oleh Muhammad Daud karena Muhammad Daud ini mendapatkan pengaruh dari Uni Soviet untuk menggulingkan Zahir Syah tersebut. Sehingga pada tahun 1978 Muhammad Daud ini tewas akibat dibunuh. Sehingga pada masa Daud sudah tewas, kemudian digantikanlah oleh Nur Taraki. Kemudian para ulama mengeluarkan fatwa bahwa Nur Taraki wajib untuk diperangi karena Nur Taraki ini termasuk kaum yang merupakan kafir dan komunis. Makanya para ulama memberikan fatwa untuk membunuh atau melengsarkan Nur Taraki ini. Sehingga pada tahun 1970 Uni Soviet ini membawa sebuah presiden bonekanya yang bernama Babrak Kamal, di mana pada tahun 1987 Uni Soviet peperangan itu semakin memuncak dengan Uni Soviet membawa boneka presidennya tersebut. Sehingga pada tahun 1989 Uni Soviet ini menarik seluruh tentaranya dari Afghanistan tersebut karena para ulama di Afghanistan itu dibantu oleh Amerika dan Inggris untuk mengalahkan Uni Soviet, sehingga Uni Soviet ini mengalami penderitaan dan juga kerugian besar. Kemudian ditariklah oleh Uni Soviet tentara-tentaranya dari Afghanistan tersebut, sehingga Afghanistan ini menjadi negara yang semakin maju dengan pesat. Berita yang selanjutnya yaitu tentang sistem pemerintahan di Afghanistan. Berbicara tentang politik dan pemerintahan, negara Afghanistan ini pertama yaitu menganut sebuah sistem pemerintahan monarki absolut sampai pada abad pertengahan 20. Nah, setelah itu pada tahun 1973 sistem pemerintahan Afghanistan ini berganti menjadi sistem Republik Afghanistan karena terjadinya sebuah kudeta dan menggulingkan raja, sehingga terjadilah perubahan sistem pemerintahan yang awalnya dari monarki absolut menjadi Republik Afghanistan. Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, betul sekali. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem pendidikan di Pakistan. Yang kedua adalah sistem itu tentang perkembangan Islam di Afghanistan, dan yang ketiga tentang sistem pemerintahan di Afghanistan. Dari kesimpulan ini cukup sekian pelajaran kita. Yang terakhir yaitu pembacaan doa. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum